Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta siap mengikuti uji kinerja. Dan berikut video uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Siang, Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, ini perlu kita syukuri. Ini masih semangat belajar ya? Walaupun sudah siang, ini masih semangat ya? Masih ya. Ini perlu saya sampaikan kutipan dari Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang masa mudanya tidak mau bersusah-susah, tidak mau berlelah-lelah untuk belajar, maka dia akan menanggung susahnya atau perihnya kebodohan di masa depan atau di masa tuanya. Jadi harus semangat ya, walaupun lelah, walaupun ini panas dan sebagainya, tetap harus semangat ya. Oke, dan niatkan belajar ini sebagai ibadah. Dan perlu saya sampaikan ini anak-anak, ingat-ingat benar ya, bahwa perintah pertama kali dari Allah ini bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan berhaji, tapi apa? Iqra, membaca, belajar, ya, mencari ilmu. Berarti kalau diniatkan lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah kegiatan sekolah kalian ini, kegiatan belajar kalian ini menjadi pahala yang luar biasa. Ya. Semangat ini ya, semangat. Oke, kok orang semangat jadi semangat ya. Ya. Terima kasih. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik anak-anak, saya akan absen terlebih dahulu. Ajeng Mainanda Safitri, Alifah Nuria, Amelia Sinta, Amelia Valentina, ya. Ardelia Ranandra, Ada, Pak. Aulia Windy, Ada, Pak. Aziza Hidayati, Ada, Pak. Pita Okta, Ada, Pak. Cindy Wulandari, Devi Setiawati, Ada, Pak. Eva Ikaliana, Ada, Pak. Intan Pradita, Yolan Aprilia. Ada, Pak. Siswa sekalian, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari buku atau sumber lain, peserta didik mampu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang terpuji. Ya, bisa dipahami ya? Yes. Pertama. Yang kedua, setelah peserta didik menonton video, berdiskusi dan menggali informasi dari buku atau sumber lain, siswa memiliki sikap keluhuran budi, ya, tawakal, adil, jujur sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna, khususnya Al-Wakil, Al-Adil dan Al-Ahir. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari buku atau sumber lain, siswa bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Wakil, Al-Ahir, dan Al-Adil dengan baik. Kemudian yang keempat, melalui metode lagu, siswa diharapkan mampu menghafal Asmaul Husna dengan fasih dan lancar. Ya, bisa dipahami ya tujuan itu, mudah-mudahan tercapai. Baik anak-anak, kembali kita ulang pembelajaran kemarin, yaitu menghafalkan Asmaul Husna. Ini sangat penting karena nanti dengan kalian hafal Asmaul Husna ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dengarkan lagu sambil kalian menirukan ya. Bisa ya? Ya. Ini penyanyi-penyanyi semua kayaknya ya. Amin. Ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya
Saya random saja ya, saya tunjuk Mbak Vita dulu. Silakan dihafalkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Terus, Al-Malik, Iya. Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, terus, ingat-ingat. Al-Muraqadir, terus Al-Basir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Ya. terus sama Al-Wahhab. Wah, ya, ada 17 ya. Dibelajar lagi ya. Ya. Silakan Mbak Iwan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Ya, terus. Oh, ada 4. Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, ya. Al-Aziz, Al-Jabbar, Ya, ada 12. Al-Fatah, Al-Wahhab. Ya, ada 14 ya. Dihafalkan lagi ya, lebih Ya, Pak. sergap ya. Baik anak-anak, sekarang saya akan memberikan tugas pada kalian. Yang pertama, coba bicara tugasnya ya. Baik, tugas yang nomor 1. Apa arti atau makna al-wakil, al-adil, dan al-akhir? Itu nomor 1. Kemudian tuliskan dalilnya, ya, baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun di Al-Hadis ya. Kemudian tugas yang nomor 3, sebutkan perilaku yang menunjukkan sifat al-wakil, al-adil, dan al-akhir. Baik, coba kalian temukan jawabannya. Bisa lewat internet ya, kalian googling di internet atau buku ya, buku pelajaran bisa atau sumber lain bisa ya. Selamat mengerjakan.
Coba sisa ya. Apa jawabannya? Al-Adil artinya Allah Maha Adil dan keadilan Allah bersifat mutlak. Ya, jawaban dari Mbak Sisa tepat sekali. Al-Adil itu artinya Allah Maha Adil. Dan keadilan Allah itu bersifat mutlak. Mutlak di sini maksudnya Allah tidak mungkin tidak adil. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada makhluknya. Allah sangat adil ya. Tidak ada satu pekerjaan atau perbuatan yang tidak dinilai Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan sekecil dzarrah tetap akan mendapatkan balasan dari Allah ya. Ini keadilan. Terima kasih Mbak Asisa. Jawaban yang lain juga benar ya? Ya. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu tentang dalil al-wakil. Coba saya tunjuk Mbak Selfie ya. Mbak Selfie, bacakan atau sebutkan dalil al-wakil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Terima kasih Mbak Selfie, jawabannya benar. Quran surat Al-An'am ayat 102. Kemudian tadi bacaannya juga fasih, mantap ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Selfie. Jadi rata-rata jawaban kalian sudah benar. Tapi mungkin barangkali ada siswa yang ingin bertanya yang belum paham ya. Saya berikan kesempatan. Siapapun boleh bertanya ya. Ada? Oh ya, cukup banyak ya tanya ya. Silakan Mbak Devi dulu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana tawakal yang baik. Kemudian Mbak Aulia sekalian. Ya berikutnya Mbak Aulia silakan. Saya mau tanya, apa kita harus diberi laku adil kepada seluruh manusia atau hanya kepada sama muslim saja? Ya baik, terima kasih, saya jawab dulu ya. Ya terima kasih, saya jawab Mbak Devi. Yang pertama tadi pertanyaan tentang al-wakil. Al-wakil katakan. Lanjut mohon. Terima kasih Mbak Devi, saya jawab pertanyaannya. Tadi pertanyaan adalah bagaimana tawakal yang baik. Oke, tawakal itu merupakan implementasi dari perilaku al-wakil ya. Tawakal itu artinya menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal yang baik itu bagaimana? Apakah langsung pasrah ya? Pokoknya ya Allah saya ingin sukses, kemudian serahkan semuanya pada Allah. Apakah seperti itu? Tentu tidak ya. Tapi ada proses, ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah manusia, seorang muslim harus melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Ya, usaha benar ya, harus berusaha semaksimal mungkin. Tahapan pertama. Tahapan yang kedua, kita barulah memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berusaha maksimal, kemudian saya pasrahkan semuanya kepadamu. Itu bisa dipahami? Kemudian yang ketiga tahapannya adalah ridho, ikhlas dengan keputusan atau hasil yang diberikan oleh Allah. Misalnya kita berusaha untuk kaya misalnya, tetapi nanti ternyata Allah memberikan hasil yang lain, kita harus legowo, harus ikhlas, harus ridho ya, dan menganggap yang diberikan ya, takdir Allah yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik ya, itu ya tawakal ya. Jadi kalau misalnya tidak berusaha tiba-tiba langsung tawakal, ini bukan tahapan yang baik. Baik, kemudian tadi yang kedua Mbak Aulia menanyakan apakah seorang muslim ini ketika berlaku adil hanya kepada muslim saja. Ya tentu saja tidak. Kita berlaku adil harus universal, harus semua tanpa pandang bulu ya. Harus berlaku adil ya.
Bahkan dalam Al-Quran ada ayat begini ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum sana'unu qaumin ala alla ta'tilu i'tilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang intinya di situ ada kata-kata, janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi adil di sini harus berlaku universal. Ya. Walaupun dia seorang non-muslim, walaupun dia dari suku Batak misalnya, atau dari suku yang lain, atau dari luar negeri, tidak pandang bulu. Seorang muslim harus berlaku adil secara mutlak. Tidak boleh ya? Adilnya hanya pada muslim saja, kemudian sama non-muslim, sama orang Kristen kita curang, kita tidak adil, tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Mbak Aulia, ya, besok saya doakan Mbak Aulia jadi pemimpin, ya, jadi camat atau jadi bupati malam ya, dan bisa berlaku adil. Saya harapkan berlaku adil ya, tidak boleh hanya yang Islam saja ya yang diprioritaskan, tapi semua harus dilakukan secara sama. Ya. Ini jawaban saya. Ya. Sekarang tugas ya, tugasnya apa? Tugasnya nanti menyaksikan video ya, menonton video ya. Saksikan nanti dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan seksama. Baik anak-anak, sekarang tugas, dan ini tugasnya berkelompok. Nanti silakan berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Nanti saya akan putarkan video. Silakan kalian nanti berdiskusi tentang isi video yang saya putarkan ini, tentang Umar bin Khattab ya, yang berjumpa atau berinteraksi dengan Yahudi ya. Kemudian nanti setelah itu presentasi ya. Oke, bisa diulangi? Bisa. Sekarang ubah posisi kursi kalian. Yang mengangkat kisah nyata, penuh inspiratif dan motivasi. Pada video ini kita akan membahas tentang kisah keadilan Umar bin Khattab kepada lelaki tua Yahudi. Umar bin Khattab sebagai khalifah mengutus Amr bin As sebagai gubernur di Mesir. Semua kebutuhan Amr bin As dicukupi oleh Umar bin Khattab. Hidupnya sangatlah mewah. Istananya besar, semua kebutuhannya tercukupi, hampir tidak ada yang tidak tercukupi. Amr bin As menempati istana yang megah dan mulai melakukan kepemimpinannya sebagai gubernur di Mesir. Namun melihat istananya jauh lebih besar dari masjid, Amr bin As berencana membangun masjid yang jauh lebih besar dari istananya. Tak jauh dari. Baik anak-anak, kalian sudah saksikan video tadi ya? Ya. Oke. Apakah kalian tahu itu siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Khalifah kedua. Ya, sahabat Nabi, khalifah kedua ya, atau khalifah kedua. Ini khalifah terbesar dalam sejarah Islam. Oke. Baik. Kemudian silakan berdiskusi. Apa tugasnya akan saya bagikan di LKPP ini ya? Ya. Ya. Aku bagi.
masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dari mengamati video yang saya putarkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang telah ditampilkan. Nama-nama tokoh dalam video ada Umar bin Khattab, Gubernur Mesir, Amr bin As, dan Yahudi miskin. Kisah dalam video yang terjadi yaitu sang gubernur Mesir ingin membangun masjid yang besar dan mewah. Pembangunan terkendala karena tanah yang mau dibangun masjid di atasnya sebagian kecil milik Yahudi miskin. Gubernur mau membeli tanah tersebut dengan harga tinggi, namun tidak boleh. Gubernur marah dan mengambil paksa tanah. Yahudi sedih dan mengadukan ke Khalifah Umar. Khalifah Umar menerima pengaduan dan merespon dengan memberikan tulang yang digores pedang dan menyuruh menyampaikan ke gubernur. Gubernur takut dan segera mengembalikan tanah si Yahudi. Pelajaran yang bisa diambil dari video. Pelajaran yang bisa diambil adalah kita harus berbuat adil kepada siapapun tanpa memandang suku, kedudukan ataupun agama. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Yang dipresentasikan kelompok 4 tadi benar ya, terutama dalam hikmah yang bisa diambil dari video itu tentang keadilan Umar bin Khattab tadi, yang mana tidak membeda-bedakan, bahkan kepada seorang Yahudi yang miskin sekalipun tetap dibela. Padahal tadi lawan dari Yahudi miskin adalah gubernur ya, sekelas gubernur, tapi oleh Khalifah Umar yang dimenangkan, yang dibela tetap Yahudi miskin karena berprinsip keadilan untuk semuanya. Tidak pandang bulu ya. Terima kasih kelompok 4 ya. Ya, berikutnya sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Salah satu yang akan membaca siapa? Mbak Aziza atau siapa? Sofi. Oh, Mbak Sofi ya. Dari pelajaran yang bisa diambil dari video adalah kita harus berbuat adil kepada siapapun tanpa memandang suku, kedudukan ataupun agama. Khalifah Umar tetap membela Yahudi miskin daripada sang gubernur. Sudah Pak, terima kasih. Dari kelompok 3 mungkin bisa mempresentasikan hasilnya. Kalau kami melihatnya, pelajaran yang bisa diambil adalah seorang pemimpin harus memiliki kewibawaan dan ketegasan seperti yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab. Sekian dari kelompok kami. Anak-anak, sekarang tugas adalah mengerjakan soal ya, dan soalnya saya kirim lewat puisi saja ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Kemudian mari kita sama-sama tarik kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran siang hari ini. Mungkin salah satu bisa membantu saya. Oh, Mbak Neng ya. Terima kasih. Dibaca dari situ saja tidak apa-apa. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah al-wakil. Kata al-wakil berasal dari akar kata wakala yang pada dasarnya memiliki makna mewakilkan atau mengandalkan pada pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan. Dengan nama al-wakil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mewakili atau memelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalilnya ada di surat Al-An'am ayat 102 yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ya. Baik anak-anak, sudah selesai kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih ya, sudah mengerti dengan baik. Kemudian apa yang saya sampaikan yang kita pelajari, apakah kalian paham? Pengetahuan kalian tentang agama khususnya Asmaul Husna bertambah? Ya. Apakah penyampaian Pak Pus terlalu cepat? Tidak. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian hari Jumat kita akan melanjutkan pembahasan masih Asmaul Husna. Jumat akan kita bahas Al-Matin, Al-Jami, dan Al-Mu'min ya. Nanti siapkan seperti kebutuhan seperti hari ini ya. Ada buku tulis, ada kuotanya juga sebaiknya disiapkan. Oke, kalau sudah selesai, mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan